Halo semua sobat riset, kali ini kita coba melihat satu riset. Sebenarnya riset kecil-kecilan yang pernah saya lakukan pada tahun 2019. Riset ini tentang penggunaan teknologi, jadi khususnya pengaruh kualitas informasi, kemudian kemampuan individu, norma subjektif terhadap niat dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam menggunakan internet sebagai referensi pustakanya. Kenapa ini menjadi menarik? Pertama, kita ketahui bahwa internet ini menjanjikan akses, kemudian bisa memberi kenyamanan dalam penelusuran. Ya, tentunya jika kita bandingkan dengan textbook, internet ini jauh lebih mudah dari sisi penggunaannya. Kita bisa mencari kata demi kata, kemudian media yang kita gunakan juga tidak terlalu sulit-sulit amat di zaman ini. Kemudian berikutnya, menurut pendapat si Kobin, mengatakan bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran mengakomodasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Jadi, dengan keberadaan internet ini, potensi untuk belajar secara mandiri ini akan lebih tinggi, ya, karena tadi itu bisa mencari apa saja di internet. Ketika terbentur dengan satu hal tertentu, maka dengan cepat bisa melakukan browsing hal yang akan diketahui. Kemudian dari sisi tempat penelitian di Politeknik Negeri Ujung Pandang ini telah menyiapkan sarana internet untuk mendukung mahasiswanya di dalam belajar, ya tentunya termasuk dalam proses pencarian referensi. Nah, yang menarik, pada mahasiswa tingkat akhir terkadang sibuk mencari judul atau ide-ide penelitian itu melalui perpustakaan. Demikian juga untuk referensi-referensi yang terkait dengan judul dari tugas akhir atau penelitian yang dilakukan. Ini kan kontras dengan latar belakang 2 poin di atas, ya. Harusnya ketika dia mencari di internet itu akan lebih terbantu dibandingkan dengan mencari di perpustakaan, dalam arti yang melalui textbook, penelitian-penelitian dari alumni-alumni sebelumnya. Terkait dengan penggunaan teknologi ini, sebenarnya ada beberapa teori yang pernah menjelaskan. Antara lain, teori Acceptance Model atau TAM, kemudian TRA. Ada poin di sana, di TAM, khususnya yang terakhir direvisi oleh Davis pada tahun 1989. Di sana ada istilah kegunaan persepsian. Artinya begini, ketika si pengguna merasa bahwa teknologi tersebut itu bisa meningkatkan kinerjanya, maka teknologi tersebut akan digunakan. Jadi ada kegunaan persepsian. Jadi ketika tadi dia menganggap bahwa dengan menggunakan teknologi ini maka kinerja saya akan meningkat, maka teknologi akan digunakan. Kemudian berikutnya adalah ada persepsi kemudahan. Ketika si pengguna ini merasa mudah untuk menggunakan teknologi tersebut, maka akan semakin tinggi niat untuk menggunakannya. Nah, mudah tidak mudah di sini artinya ada kemampuan individu. Dengan kata lain, bisa jadi sebuah teknologi di sudut pandang seseorang adalah sesuatu yang sulit, tapi di sudut pandang orang lain mungkin mudah. Jadi persepsi kemudahan ini sebenarnya kaitannya dengan kemampuan si individunya dalam menggunakan teknologi tersebut. Tetapi persepsi kemudahan ini sempat terbantahkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hartono pada tahun 2007. Dia mengatakan bahwa teknologi tersebut sekalipun tidak mudah untuk digunakan, tetapi akan tetap digunakan atau berupaya untuk digunakan jika hal itu adalah sesuatu yang berguna. Jadi ada sedikit kontras antara di persepsi kemudahan dengan di hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian berikutnya di RA, Theory Reason Action, yang dikembangkan oleh Achen dan Vespasian tahun 1970, di sana dia melihat dari sisi perilaku, ya. Nah, ada 2 faktor di sana yang bisa mempengaruhi perilaku itu sendiri, kemudian perilaku tersebut berefek pada keinginan untuk menggunakan. Keduanya itu adalah attitude-nya dengan norma subjektif. Nah, kita fokus ke norma subjektif. Mana norma subjektif kira-kira seperti ini. Jika seseorang merasakan bahwa saya akan dianggap lebih bagus ketika menggunakan teknologi, maka seseorang tersebut akan menggunakan. Jadi,
ada cara pandang si pengguna ini terhadap penilaian dari orang lain. Ketika kita menggunakan komputer, kemudian orang lain beranggapan bahwa, wah kita hebat, maka kita cenderung untuk menggunakan komputer itu. Jadi ada norma subjektif, norma sendiri yang terbangun dari internal si penggunanya. Nah, berdasarkan teori ini, sesederhana ini, coba kita bangun hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh kualitas informasi ya, terhadap penggunaan internet. Jadi, tadi kita katakan bahwa internet ini memberikan manfaat, ada beberapa informasi di sana yang disajikan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa ada juga informasi-informasi mungkin yang tidak berguna bagi seseorang di dunia internet. Tapi, ketika seseorang bahwa kualitasnya itu bagus, maka cenderung akan digunakan. Kemudian berikutnya adalah, ya tadi, dari sisi kemampuan individu. Ketika seseorang merasa mampu untuk menggunakan, mampu dalam artian bukan dari sudut pandang ekonomis, tidak kekiniannya adalah gaptek, tidak gaptek mungkin ya tepatnya. Jadi ketika orang tersebut mungkin mahir dalam menggunakan teknologi, dia akan gunakan. Dan yang ketiga adalah ada pengaruh norma subjektif ya, dalam penggunaan. Ketiga variabel ini coba kita lihat pengaruhnya kepada niat si mahasiswa dalam menggunakan teknologi khususnya internet sebagai referensi pustaka. Kita analisis dengan metode yang sederhana ya, yaitu regresi berganda dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependennya. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner. Dari ketiga variabel tadi itu dikonstruksi oleh beberapa pertanyaan. Di variabel yang pertama yaitu kualitas informasi itu dikonstruksi dari 9 pertanyaan. Kemudian kemampuan individu dikonstruksi dari 12 pertanyaan. Dan yang terakhir yang norma subjektif itu dikonstruksi dari 18 pertanyaan. Kemudian kuesioner yang ini kita sebarkan kepada seluruh mahasiswa politeknik. Dan yang terkumpul pada saat itu yaitu sekitar 101 kuesioner. Nah, dari kuesioner tersebut kemudian diolah lebih lanjut, tentunya sebelum pada pengujian hipotesis sudah dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebagaimana syarat ketika menggunakan regresi. Nah, dari hasil pengujian ini ternyata ada satu variabel yang tidak signifikan, yaitu kemampuan individu. Dari hasil olahan data ini mengatakan bahwa ternyata kemampuan individu tidak ada hubungannya dengan keinginan atau niat untuk menggunakan internet sebagai referensi pustaka. Jadi ini agak menarik ya, karena tidak seperti dengan yang diduga. Beda halnya dengan kedua variabel lain, yaitu kualitas informasi. Jadi di kualitas informasi ada relevansinya, ada hubungannya dengan niat untuk menggunakan internet sebagai referensi pustaka. Artinya ketika seseorang merasa bahwa tidak berguna informasinya, maka tidak digunakan. Ketika merasa bahwa kualitasnya bagus, maka dia akan menggunakan. Demikian juga di norma subjektif. Jadi ada relasi yang signifikan, ada pengaruh yang signifikan antara variabel tersebut terhadap niat menggunakan. Nah, yang menarik ini yang terakhir, yang kemampuan individu. Saya fokus pada yang tidak sesuai dengan dugaan kita, yaitu kemampuan individu. Yang tadi dikatakan bahwa ternyata tidak sejalan dengan apa yang kita duga. Hal ini bisa dijelaskan bahwa kemampuan seseorang, kemampuan mahasiswa yang menggunakan internet mungkin tidak digunakan ya di dalam mencari referensi, tapi digunakan untuk tujuan yang lain. Contoh mungkin digunakan untuk bermain di media sosial, digunakan untuk bermain game dan sebagainya. Hal ini mungkin akan lebih menarik lagi jika dikaji lagi lebih dalam gitu ya. Kemudian sedikit tambahan dari hasil data yang kita dapatkan. Ketika kita lihat R-square-nya, nilainya di atas 50%, ya, menganggap bahwa ternyata ketiga variabel tadi mampu menjelaskan niat mahasiswa dalam menggunakan internet. Jadi baik dari kualitas informasi, kemudian kemampuan individu, dan norma subjektif. Ini mampu menjelaskan. Berarti masih ada variabel-variabel lain, karena di sini baru 50%. Ya, masih ada variabel lain yang kira-kira bisa mempengaruhi niat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai referensi pustakanya. Kemudian ketika kita melakukan UJF atau uji simultan, ternyata ketiga variabel ini juga signifikan dalam mempengaruhi ya. Jadi ketika secara bersamaan, baik variabel kemampuan individu plus kualitas informasi plus norma subjektif ini secara bersama-sama atau terbukti
sebagai faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai referensi pustaka. Terakhir, tadi kita sebutkan bahwa ada 2 dari 3 variabel tadi itu ternyata mempengaruhi niat mahasiswa. Kemudian berikutnya lagi Pak, yang terakhir adalah kemampuan individu. Ternyata kemampuan individu juga tadi dikatakan bahwa tidak punya hubungan yang kuat. Sebagai saran, oleh karena dorongan sosial sebagai norma subjektif ini memengaruhi niat mahasiswa, sebaiknya pengajar ini mendorong terus penggunaan internet. Ya, jadi maksudnya kira-kira seperti gini. Ketika si mahasiswa ini menggunakan teknologi, yuk kita apresiasi. Kita memberikan penilaian tersendiri sehingga akan semakin terdorong dalam menggunakan internet sebagai referensi. Karena tadi norma subjektif itu adalah norma yang timbul dari internal seseorang. Ketika orang lain menilai bahwa kita lebih hebat, kita lebih bagus ketika menggunakan teknologi, maka niatnya akan semakin tinggi. Ya, demikian pula anggapan dosen dapat meyakinkan mahasiswa akan kegunaan internet sebagai referensi pustaka. Jadi di sisi pengajar itu bisa memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa di internet tersebut atau dengan menggunakan internet itu akan lebih bagus. Nah, kemudian yang terpenting mungkin ini dosen juga dapat mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki. Jadi tadi memang tidak ada hubungan antara kemampuan karena diduga bahwa ternyata kemampuan tersebut mungkin diarahkan untuk tujuan yang lain. Jadi sebaiknya diarahkan mahasiswa-mahasiswa khususnya yang memiliki kemampuan ini diarahkan untuk menggunakan internet sebagai sumber referensi pustaka mereka. Saya kira itu sekian. Terima kasih telah menyimak video ini.